Eh, Pertama tadi gitu kan, kita harus syukuri bahwa putra putri bapak ibu untuk bisa melanjutkan studinya yang mungkin selama ini dalam tanda petik kayaknya agak susah gitu untuk kuliah itu, mungkin terpatok biaya dan yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semenjak 2 tahun yang lalu barangkali Bu ya, 2 tahun yang lalu Pak Wali Kota punya program beasiswa sarjana sehingga warga Cilegon punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sampai dengan jenjang sarjana. Jadi ini sangat luar biasa sekali apresiasi kami dari dunia pendidikan kepada Pak Wali Kota yang begitu peduli kepada warganya supaya apa? Supaya warganya itu tidak berhenti sampai SLTA saja. Dengan cita-cita yang sangat luhur, dengan cita-cita yang sangat mulia dari Pak Wali Kota, serta visi misinya beliau, dia pengen ada orang-orang yang pokoknya seringlah Pak Wali itu kalau kalau ketemu sama kita tuh dia pengen bilang bahwa harus ada orang hebat katanya yang lahir dari Cilegon. Harus ada orang hebat, orang pintar, orang ya luar biasa lah orang yang lahir dari Cilegon dan berbicara di kancah nasional. Makanya beliau sangat berharap dari 5.000 sarjana yang beliau ciptakan, ini muncullah orang-orang yang hebat dari Cilegon yang bisa berkiprah di kancah nasional. Nah, tapi tentunya program Pak Wali Kota ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan daripada pihak keluarga. Pak Wali Kota melalui program KCS-nya sudah memberikan beasiswa kuliah full sampai dengan sarjana. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mendukung dan mensupport anaknya, memotivasi, menasehati supaya mereka betul-betul serius, Bu, Pak. Karena nggak gampang Bu, untuk bisa kuliah, untuk bisa kuliah melalui jalur beasiswa itu prosesnya yang tadi saya sampaikan. 6% Bu penduduk Indonesia yang hanya lulusan perguruan tinggi dan hanya sedikit sekali yang kuliahnya itu melalui jalur beasiswa. Nah, putra-putri Bapak Ibu hari ini diberikan kesempatan dan dipilih oleh pemerintah Kota Cilegon sebagai penerima beasiswa. Nah, jadi sebagai wujud terima kasihnya, ini wujud terima kasihnya itu nggak minta ada feedback, wah nanti bayar ini, nggak Bu ya, nggak. Tapi wujud feedbacknya apa? Apa yang putra-putri Bapak Ibu peroleh di kampusnya, ini dikembalikan lagi ke Cilegon dalam rangka apa gitu kan? Menjadi warga negara yang baik, menjadi masyarakat yang berguna dan yang lain sebagainya. Dan betul-betul bisa bermanfaatlah bagi keluarganya, bagi keluarga besar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu pun juga punya kebanggaan ketika ada anaknya yang jadi sarjana seperti itu. Ya mungkin bagi sebagian orang tua itu hal yang biasa, tapi bagi sebagian orang tua ada yang ya ini anak saya satu-satunya yang sarjana. Makanya kesempatan Bapak Ibu di sini terbuka sebagai warga Cilegon, tinggal bagaimana ketika ada peluang tersebut, Bapak Ibu bertanggung jawab untuk memotivasi anaknya, menasehati anaknya untuk selama 4 tahun ke depan selesaikan studinya, manfaatkan benar kuliahnya gitu. Karena kalau di kami Poltek PGRI Banten ini, Bu Fania, nggak cuma hanya sekedar kuliah kemudian dapat gelar saja. Kalau putra putri Ibu nilainya bagus, kami bantu carikan kerja juga, Bu. Kami bantu carikan kerja. Cuma tadi syaratnya nilainya bagus, ikuti aturan, nggak boleh nikah dulu. Jadi jangan disuruh nikah dulu Ibu ya kalau masih kuliah gitu kan. Nggak boleh nikah dulu. Pokoknya ikuti aturan di kami.
nilainya bagus, kalau dari pemerintah kota itu minimal 3, kalau kami untuk bisa penempatan harus di atas itu, supaya serius kuliahnya. Sayang ini sudah ada beasiswa, tapi malas-malasan kuliahnya, karena dari mungkin nanti Bu Fani akan jelaskan, kalau nanti kuliahnya nggak benar, beasiswanya dicabut deh. Beasiswa dicabut, kan sayang Ibu. Ya nggak? Udah kuliah dibayarin sama pemerintah kuliah Cilegon, terus kemudian males-malesan anaknya nilainya jelek, nanti dicabut beasiswanya. Ibu harus bayar lagi, ibu harus bayar per semester, bayar ini, bayar itu. Tapi kalau sekarang sudah ada beasiswa, minimal biaya semesterannya nggak bayar. Gitu. Kalaupun ada bayar-bayar lagi, itu paling hanya bayar alma mater, itu hal yang biasa lah. Bayar beli alma mater kan itu biasa Bu ya. Beli alma mater, beli baju kelas dan yang sebagainya itu hal yang biasa. Tapi artinya gini, kami atau saya pribadi dari dunia pendidikan sangat mengapresiasi kembali dengan Pak Wali Kota, dan kami pun berterima kasih sekali kepada Pak Wali Kota Cilegon tentang kepedulian Pak Wali Kota terhadap pendidikan Kota Cilegon. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu yang anak-anaknya terpilih itu mengucapkan terima kasih dalam bentuk lain. Memastikan bahwa anaknya selesai kuliahnya, memastikan bahwa anaknya nilainya bisa baik, dan ya sampaikan kalau memang misalnya ternyata ada saudaranya, ada tetangganya yang lulus nanti SMA, terus ya tidak mampu dalam tanda petik, itu sampaikan bahwa ada beasiswa dari pemerintah Kota Cilegon. Karena awal-awal ini Bu Fania, ini masyarakat masih ragu, ini bener nggak nih katanya kuliahnya gratis itu pas awal-awal gitu kan? Ini pasti. Gitu. Nah kalau sekarang kan Bapak Ibu sudah merasakan seperti itu. Artinya adalah sampaikan ke tetangga-tetangganya, ke saudara-saudaranya bahwa ya program beasiswa sarjana itu betul adanya, dan perlu kita dukung untuk keberlanjutannya di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Fani yang sudah bisa hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik PGRI Banten, Bapak Arif Rahman SEMM yang sudah memberikan sedikit pencerahan kepada kita Bapak Ibu bagaimana program beasiswa dari Pemkot itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kasubag Dindik Pemkot Kota Cilegon yang akan disampaikan oleh Ibu Fania SEMM. Kepada Ibu kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik PGRI, Bapak Wakil Direktur dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid, orang tua mahasiswa ya, mahasiswa Poltek PGRI tahun ajaran 2023-2024, dan para tim Poltek PGRI, atau ada mahasiswa juga ya, perwakilan mahasiswa, hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa silaturahmi, kita ketemu, kumpul. Tadi saya pikir mahasiswanya, kata saya, kok mahasiswanya kayak dewasa-dewasa ya. Ini mahasiswa, saya pikir yang apa, kelas karyawan atau apa ya, kok usianya, kok senior gitu. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan orang tua penerima beasiswa sarjana. Saya ikut sangat berbahagia ya hari ini. Saya pikir ini mahasiswanya aja. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.
Bapak Ibu, pertama-tama permohonan maaf Bapak dari Bu Kadis tidak bisa bersamai kegiatan hari ini karena ada agenda lain Bu Kadis, ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu kemudian mendelegasikan kepada saya selaku Kepala Bidang PAUD dan pendidikan non formal. Jadi beasiswa full sarjana ini masuk kepada pendidikan non formal karena memang tidak terakomodir secara usia di jenjang manapun kewenangan dinas pendidikan. Jadi kewenangan dinas pendidikan itu cuma tiga Bu, ada tiga, PAUD, pengelolaan non formal, kemudian ada SD, SMP, SMA nanti udah mulai provinsi. Dikti itu termasuk kewenangan dari pusat, dari pemerintah pusat. Jadi memang tadi yang Pak Direktur sampaikan, program beasiswa full sarjana ini berangkat dari kartu Cilegon Sejahtera yang mungkin sering disebut-sebut ya, yang sering disebut-sebut saya nggak ngerti, sampai bulan kemarin saya masih dapat beritanya KCS itu hoax gitu. Padahal ini udah 2 tahun lebih gitu, udah 2 tahun dan 3 tahun, hampir 3 tahun, bahkan kalau dari dihitung dari 2021 yang hanya 4 universitas yang MOU yang merasakan. Alhamdulillah mulai 2022, 2023, nanti mau 2024 itu sudah hampir 3.000 penerima beasiswa full sarjana yang menikmati fasilitas pemerintah yang sebetulnya tidak ada di kota-kota lain. Ibu bapak boleh cari daerah mana yang bisa memberikan ribuan beasiswa kepada mahasiswa di kotanya, di sini di kota Cilegon, hingga 4 tahun 8 semester. Yang biaya yang digelontorkan juga bukannya sedikit Bu, kalau mau tahu hampir 120 miliar kita sisihkan anggaran dari APBD Kota Cilegon itu hanya untuk beasiswa full sarjana. Artinya ada beberapa alokasi anggaran yang digeser, digeser dari yang harusnya, misalnya pengadaan mebel RSD, kemudian ada pengadaan konstruksi dan lain-lain, SD, SMP, rehab SD, SMP, TK, itu kita alihkan kepada beasiswa full sarjana. Itu jadi memang beasiswa full sarjana ini merupakan program KCS yang merupakan program yang beranjak dari kartu Cilegon Sejahtera yang merupakan janji politik Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota ketika pertama kali menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadi memang ini merupakan program politis yang alhamdulillah bisa kita laksanakan ya. Alhamdulillah ini sudah tahun keempat, jadi kalau secara ini mungkin 3 tahun. Insya Allah kita berupaya Bu, walaupun sebetulnya ini bukan kewenangan kami Dinas Pendidikan itu, tapi upaya kami, niat baik kami didorong dan juga didukung oleh Pak Wali karena ini merupakan program dan janjinya beliau untuk sama-sama memajukan Kota Cilegon. Kenapa sih Bu harus 120 miliar ini dialihkan kepada beasiswa full sarjana? Tadi yang Pak Direktur sampaikan, ada banyak pengangguran di Kota Cilegon, orang asli Cilegon nganggur. Mungkin ini menjadi kerisauan semua orang di sini ya, terutama orang tua. Indonesia, maksudnya Kota Cilegon ini luas ya. Kota Cilegon itu dianggap punya semacam harta karun ya. Harta karun kita nih apa sih di dunia pekerjaan itu adalah industri yang luar biasa banyak. Ada ratusan industri, ada ratusan PMA, penanam modal asing di Kota Cilegon. Tapi yang merajai bukan orang Cilegon. Ini menjadi kerisauan Pak Wali. Kenapa orang Cilegon ini tidak merajai pasar kerjanya di Kota Cilegon? Ternyata yang mungkin kita lihat ya, tadi Pak Direktur sampaikan, indeks indeks pembangunan manusia kita, khususnya di indeks pendidikan, di rata-rata lama sekolah kita masih sedikit. Kemudian orang-orang yang memiliki tingkatan sampai dengan strata 1 aja masih sedikit Bu.
masih sangat kurang ya untuk pasar industri di Kota Cilegon. Jadi memang ini menjadi kerisauan Pak Wali, makanya akhirnya 120 miliar itu dialihkan kepada beasiswa full sarjana supaya anak bapak ibu itu bisa merajai Kota Cilegon. Jadi itu yang diinginkan oleh pimpinan kita dan kita tangkap dan kita upayakan untuk bisa direalisasikan, dan akhirnya alhamdulillah ini merupakan tahun ketiga ya Pak Direktur. Alhamdulillah udah 3 tahun sekarang, mungkin ada hampir ratusan ya total dari Poltek PGRI, dari mulai 2021 udah 2002 ya, 2002 udah baru ya, 2022 kemudian 2023 nanti juga 2024 Insya Allah itu ada ratusan yang kita harapkan bisa merajai industri di Kota Cilegon ya Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Caranya adalah mendorong anak-anak Bapak Ibu untuk semangat meningkatkan kompetensi dirinya. Jadi nanti yang dikejar bukan selembar ijazah aja, bukan selembar nanti seremonial ya nanti udah wisuda atau sebagaimana yang biasa dilakukan, tapi adalah kompetensi anak-anak ibu. Ikutkan anak-anak ibu melalui seminar, kemudian ada seminar peningkatan kompetensi, atau nanti mengikuti les-les tambahan atau peningkatan kompetensi apapun yang kiranya dimungkinkan dan dibutuhkan nanti ketika anak ibu lulus nanti sebagai sarjana terapan, berarti ya kalau politeknik ya sarjana terapan D4. Jadi mudah-mudahan harapan kami kepada Bapak Ibu di sini mendorong anak-anak Bapak Ibu untuk bisa bersaing di pasar kerja di Kota Cilegon yang tadi saya bilang harta karun. Kita tuh punya harta karun, ada ratusan industri, ada ratusan PMA, tapi yang merajai bukan orang Cilegon. Itu kan menjadi menjadi ironi ya, menjadi ironi sendiri, karena sebetulnya Bapak Ibu kalau boleh jujur, saya ini orang pendatang. Saya ini besar di Tangerang, kemudian saya tinggal di Cilegon sebelum mungkin udah hampir belasan tahun gitu. Ini menjadi ironi kita semua gitu, bukan Bapak Ibu aja yang asli orang Cilegon, kita yang dari luar pun kita sedih gitu. Kok nggak bisa bersaing, kenapa gitu, sampai segala macam cara kita sosialisasi ke SMA, kemudian kita sosialisasi ke RT, ke RW, ke kelurahan sampai capek-capek gitu, justru untuk mendorong supaya ini nih orang Cilegon lah yang harus merajai. Caranya apa? Tapi memang kita mempunyai punya hambatan, ternyata motivasinya masih kurang, masih merasa saya nggak mampu nih, kayaknya nggak mampu bersaing dengan lulusan A, lulusan B gitu. Padahal ternyata kalau dilihat industri itu butuhnya adalah orang-orang yang kompeten. Mau lulusan apa kalau kompetensinya tinggi, dia punya kompetensi di bidangnya, misalnya bahasa Inggris, dia life skillnya bagus, nanti divalidasi dengan sertifikat ya Pak, itu juga akan memberikan peluang yang lebih besar kepada anak-anak di Kota Cilegon untuk bersaing di industri dan juga industri di pasar industri di Kota Cilegon. Jadi itu harapan kami. Kita capek-capek ibaratnya Bapak Ibu ke belusukan ke kecamatan, kelurahan segala macam, atau ke kampus-kampus, ke SMA, SMK, ke MAN, ke MA, itu salah satunya untuk itu mendorong motivasi anak-anak Kota Cilegon ini untuk bersaing gitu. Ini motivasinya masih kurang. Mudah-mudahan yang udah kuliah di sini motivasinya digenjot terus, didorong terus, dibantu oleh Bapak Ibunya untuk bisa bersaing dengan Kota Cilegon seperti apa yang diinginkan oleh Bapak Wali Kota kita dengan programnya beasiswa full sarjana melalui kartu KCS. Nah, beasiswa full sarjana itu mungkin boleh disampaikan di sini, mungkin ada yang orang dari RT RW atau kader-kader ya biasanya ada, itu boleh disampaikan kepada masyarakat sekitarnya. Beasiswa full sarjana itu full dari semester 1 sampai semester 8. Ada beberapa universitas memang
yang masih ini sifatnya adalah penggantian UKT dan bantuan. Jadi bantuan nggak mesti, jadi nggak mesti semuanya full kita bayarkan, karena ada beberapa universitas yang seperti kedokteran, seperti kebidanan, perawatan itu UKT-nya lebih dari 3 juta rupiah, itu memang masih dibayarkan oleh orang tua atau walinya gitu. Jadi tapi untuk PGRI ini alhamdulillah berkat ada beberapa universitas seperti PGRI, kemudian ada Unsera, Unival, dan lain-lain itu yang udah kerjasama dengan kita itu sepakat untuk yang tadinya sebetulnya ada yang UKT-nya 4 juta rupiah itu diturunkan menjadi 3 juta. Jadi akhirnya mahasiswa di Poltek PGRI ini atau anak-anak Bapak Ibu ini mengenyam pendidikan secara cuma-cuma. Kita tepuk tangan dulu buat PGRI, Poltek PGRI. Jadi itu luar biasa, itu yang kita inginkan supaya Bapak Ibu nggak terbebani lagi gitu. Ada beberapa universitas yang kayak Untirta itu kan nggak bisa ya kita negosiasi karena memang ada apa ada aturan di atasnya ya, di karena itu negeri, UIN juga gitu. Jadi memang alhamdulillah Poltek PGRI ini sudah demikian luar biasa membantu Bapak Ibu sampai akhirnya UKT-nya itu tidak lebih dari 3 juta. Jadi akhirnya dari semester 1 sampai semester 8 anak-anak Bapak Ibu ini gratis, UKT-nya tidak dibebankan kepada Bapak Ibu. Jadi Poltek PGRI menunggu pencairan dari kita ya, jadi untuk tidak menunggu dari ini. Jadi itu Bapak Ibu, sedikit pesan mungkin dari Pak Wali yang sering sekali, mungkin Pak Direktur yang kalau hadir sosialisasi atau acara apapun itu memang Pak Wali sering sekali menyampaikan keinginannya adalah orang Cilegon itu harus sukses, harus populis secara nasional. Mungkin sering kita dengar ya, jangan lagi orang Cilegon itu menjadi operator, menjadi tenaga kebersihan, tenaga keamanan. Mudah-mudahan dengan adanya beasiswa full sarjana ini dari program KCS ini, anak-anak kita nih, anak-anak Cilegon ini bisa merajai pasar kerja di dan industri di kota Cilegon. Gitu ya Bu, sepakat ya? Kita tepuk tangan dulu buat Pak Wali kita untuk kegiatan dan program yang luar biasa ini, yang kita juga sebetulnya bingung gitu pertama kali dapat kegiatan ini harus dilaksanakan ini apa, ini bukan kerjaan kita, tapi akhirnya ketika udah berjalan setahun 2 tahun kita semangat Bu, ngelihat anak-anaknya semangat, ada orang tuanya semangat, ada kadang-kadang ada orang tua datang ke kantor yang tukang ojek, ada yang kuli, ada yang ngambilin kemarin ada yang datang ngambil serabut kelapa di kebun, datang bawa kelapa datang ke kantor mengucapkan terima kasih. Padahal kita udah menyampaikan di berbagai kesempatan, insya Allah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon ini ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Tidak ingin ada sumbang siapapun gitu, atau ada yang datang bawa pisang, ada yang bawa itu, mungkin akhirnya kita bagi-bagi. Atau kampus pun mungkin ya, mungkin Pak Direktur bisa sampaikan gitu, nggak ada timbal balik yang kita inginkan seperti uang atau apapun, kita nggak mau menerima sepeser pun dari kampus ataupun mahasiswa ataupun Bapak Ibu penerima beasiswa full sarjana ini. Yang kita inginkan adalah feedbacknya adalah itu, anak-anak kita sukses, anak-anak kita merajai industri kerja di kota Cilegon, yang juga salah satunya adalah doa kita bersama adalah program ini tetap berlanjut, program ini tetap ada, karena ya itu balik lagi ini adalah program politik yang mudah-mudahan kita bisa doakan tetap ada dan ini tetap bermanfaat kepada masyarakat kota Cilegon, karena program ini yang kami rasakan betul-betul bermanfaat ya. Jangankan Bapak Ibu, kita aja yang melaksanakan tuh kadang-kadang kalau ke lapangan suka nangis-nangis juga Bu, jadi suka ngeliat ya Allah, alhamdulillah ya, maksudnya apa yang kita lakukan gitu, semua pekerjaan ini benar-benar mendapatkan manfaat yang sangat luas, impactnya kepada masyarakat, bukan hanya
indeks pembangunan dan atau angka-angka indeks pendidikan dan lain-lain atau angka apa sarjana itu akan melanjutkan dan lain-lain, tapi juga adalah harapan-harapan baru dari Bapak Ibu semua, mahasiswa semua ini bisa akhirnya percaya diri lah, percaya diri bisa bersaing di pasar kerja di Kota Cilegon. Jadi itu Bapak Ibu, saya sekali lagi menyampaikan permohonan untuk Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya mendorong anak-anak Bapak Ibu, memberikan arahan dan motivasi, jangan sampai berhenti memberikan arahan dan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjadi penerima ini. Tadi yang Bapak sampaikan tuh nggak mesti ini akan malas-malasan akan diterima, akan dibayar juga. Ada 60 anak yang diputus beasiswanya karena IPK-nya di bawah 3 atau minta cuti atau banyak alasan gitu ya. Ini kan sayang ya, jadi jangan sampai disia-siain Bu. Kota lain Bapak Ibu boleh cari di Google, nggak ada kota, pemerintah kota yang bisa memberikan beasiswa 1.000 anak ke masyarakat untuk menyam pendidikan tinggi. Jadi jangan disia-siakan, Bapak Ibu harus memberikan semangat kepada anak-anaknya supaya bisa melanjutkan, dan juga bukan ijazah aja yang dicari, tapi adalah kompetensi-kompetensi yang akan dibutuhkan oleh anak-anak kita nanti untuk bersaing di pasar kerja di Kota Cilegon. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat. Terus juga tadi doakan mudah-mudahan program ini tetap berlanjut. Karena ini program baik, kita sama-sama mendoakan Pak Wali yang sudah luar biasa mendorong kami, mendorong kita semua untuk dengan goodwill-nya, dengan keinginan baiknya Pak Wali ini untuk mencerdaskan dan meningkatkan pendidikan di Kota Cilegon. Jadi kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan dalam mengemban amanah pekerjaannya. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Salam dari Bu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon. Sekali lagi semoga, oh iya boleh, semoga kembali lagi program ini semoga diberkahi Allah ya, untuk kita bisa sama-sama maju bareng-bareng di Kota Cilegon ini. Kita rajai pasar kerja dan industri di Kota Cilegon, supaya Cilegon ini semakin maju sesuai dengan tagline-nya Kota Cilegon, Cilegon baru, modern dan bermartabat. Mungkin itu ya Bu, Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Fania yang sudah memberikan sedikit pengarahan tentang sosialisasi beasiswa Pemkot ini. Mungkin untuk sekarang kita akan buka sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin merasa kurang paham atau kurang jelas. Monggo kita buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu, 2 pertanyaan di awal ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin boleh silakan tunjuk tangan. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Mungkin kalau anak saya begini bagaimana Bu? Kalau anak saya begini bagaimana? Boleh, monggo ditanyakan langsung kepada Ibu Fania selaku yang bertanggung jawab tentang beasiswa dari Pemkot Cilegon. Oh ya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawiroh, wali dari mahasiswa Fatin Abul Khair. Ingin menanyakan, tadi kan Ibu menjelaskan tentang ada pemutusan untuk beasiswa ya, salah satunya di bawah IPK di bawah 3. Nah, itukah apakah misalkan baru semester 1 ataupun 2 ataupun 3, ketika mahasiswa mendapatkan IPK di bawah 3, apakah memang langsung diputus dari
pemerintah Kota Cilegon apa bagaimana? Ya mohon kejelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak, Ibu, jadi memang kalau IPK itu sesuai dengan peraturan yang kita mengacunya pada Perwal nomor 20 tahun 2021, itu memang IP dan IPK. Jadi misalnya kalau semester 1 kan baru IP ya. Baru IP, kalau udah 3 kurang misalnya 2,8 itu berhenti. Semester depan nggak dapat. Semester 1 selamat nih, IPK-nya 3. Semester 2 ternyata IPK-nya ketika dikumulatif cuma 2,6. Kita berhentikan. Semester 3 dia nggak dapat lagi. Terus gitu. Nanti pun misalnya 1 sampai 6 dia IP-nya 3 ke atas. Semester 7 dia 2,8 diputuskan, semester 8 nggak dapat. Atau ada lagi pertanyaan misalnya semester 1 dia dapat IP-nya 2,6, terus semester 2 IPK-nya jadi 3 ke atas, itu nggak dapat juga. Jadi memang IP dan IPK pada saat semester itu, semester existingnya itu adalah menentukan dia akan mendapatkan beasiswa atau enggak di semester depan. Tapi jangan khawatir sebetulnya. Di kampus Poltek PGRI ini dilakukan berbagai macam upaya ya Pak untuk mendeteksi mahasiswa-mahasiswa mana yang kritis nih, yang bisa dianggap sekarat pas lagi mau semester akhir. Biasanya itu ada pendampingan yang nanti bisa membantu meningkatkan IP, tentu saja sesuai dengan norma ya, normatifnya. Misalnya ada tambahan kalau zaman saya kuliah dulu semester pendek atau remedial gitu, yang itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi jangan serta-merta untuk menyelamatkan anak bapak ibu supaya tetap beasiswanya berjalan, supaya IPK-nya 3 di upgrade oleh dosennya gitu, nggak ada ya, itu nggak ada. Jadi semua di markup atau apa itu nanti, karena kalau ketahuan kayak gitu Poltek PGRI-nya nanti yang kena masalah dan akhirnya kerjasamanya diputus gitu. Jadi makanya semuanya standarnya ada, tapi Poltek PGRI ini tidak diam lah ya Pak ya. Jadi ada upaya-upayanya supaya anak-anak Bapak Ibu bisa didorong untuk IPK-nya di atas 3. Tapi case kemarin-kemarin di kampus-kampus lain nih, bukan kampus Poltek PGRI ya Pak, rata-rata motivasi mahasiswanya Bu ini, makanya memang perannya orang tua tuh sangat besar ya. Saya nggak ngerti kenapa udah dapat fasilitas ada aja mahasiswa yang males-malesan gitu. Ada yang IPK-nya di bawah 3, ada kampusnya yang mau mendorong untuk mendapatkan remedial atau diberikan tugas tambahan kayak apa, saya lupa di waktu kemarin tuh. Mahasiswanya dipanggil nggak datang-datang, terus segala macam lah ya diupayakan oleh kampusnya, ternyata mahasiswanya tidak ada feedbacknya dan nggak ada nggak ada motivasi yang positifnya. Akhirnya ya udah di DO gitu. Jadi intinya mahasiswanya kampusnya udah berusaha, terus Pemkotnya udah ngasih biaya, mahasiswanya males. Jadinya mohon di sini perannya Bapak Ibu sebagai orang tua untuk mendorong jangan sampai putus Bu. Karena kalau udah IPK-nya 2, misalnya di semester 2 IPK-nya adalah 2,6. Ngarep nanti di semester 3, mau semester 3 IPK-nya 4 juga udah berhenti di situ. Jadi nggak akan bisa masuk lagi kepada penerima beasiswa sarjana. Jadi mending beasiswanya diberikan kepada orang yang lebih semangat kuliahnya dibanding yang males-malesan gitu ya. Mungkin itu Bu, Pak ada tambahan Pak? Baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Ibu, ini untuk semuanya juga. Memang standar dari Pemkot Cilegonnya adalah minimal IP 3,0. Tapi memang akan ada upaya-upaya untuk perbaikan-perbaikan lah. Maksudnya untuk remedi, untuk ujian dan yang lain sebagainya. Tapi kita perlu melihat bahwa 3,0 itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang susah.
Sebenarnya kalau putra-putri Bapak Ibu semangat, kemudian mengikuti perkuliahan dengan benar dan yang lain sebagainya, itu bisa didapat kok Bu. Itu hal yang mudah lah bahasanya. Tapi yang paling penting adalah yang tadi disampaikan oleh Bu Fania juga, kenapa hari ini kami dan Bu Fania ketemu dengan Bapak Ibu adalah salah satu untuk menyampaikan hal seperti ini. Untuk memotivasi bahasanya untuk kesuksesan seorang anak itu bukan semata-mata tanggung jawab kampus. Bukan semata-mata ketika Pemkot sudah memberikan fasilitas beasiswa, oh udah selesai. Bu. Justru paling dominan adalah bagaimana pihak orang tua di rumah itu terus menasehati anak, memotivasi anak supaya kuliahnya bisa selesai dengan benar, nilainya bisa benar-benar. Karena bisa jadi pertemuan ini hanya pertemuan di awal. Selebihnya kami tahun depan nanti akan ketemu dengan orang tua yang berbeda lagi gitu. Tapi Bapak Ibu tetap bisa konsultasi karena kami di setiap kelas itu nanti boleh ditanya sama anaknya. Kami ada pembimbing akademik. Nah nanti boleh tanya sama anaknya siapa pembimbing akademiknya dan Bapak Ibu boleh konsultasi. Anak kami gimana, berapa nilainya? Makanya hari ini akan ada pembagian KHS ya. Kartu hasil studinya seperti apa? Itu boleh untuk konsultasi seperti apa? Supaya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Fania, supaya beasiswanya tidak terputus. Kenapa harus minimal 3,0? Supaya ada motivasi belajar yang serius. Ini jangan sampai udah kuliahnya dalam tanda petik mohon maaf gitu kan gratis, kuliahnya malas-malasan. Kan sayang Bu ya. Sayang juga pemerintah yang sudah membiayai gitu kan. Kan tujuan pemerintah adalah supaya warga Cilegon, masyarakat Cilegon ini bisa hebat-hebat, bisa pintar-pintar dan yang lain sebagainya. Itu. Bahkan di kami, kalau Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu mau dibantu penempatan kerjanya, IPK-nya 3,3 Bu Fania. 3,3. Nah kalau 3,3 kami bantu tuh cariin kerjanya. Kan enak Bapak Ibu, udah kuliah gratis, kerja dicariin. Kalau kampus lain mohon maaf, belum kayaknya, belum sampai kepada dicarikan kerja. Karena terakhir saya kita ketemu dengan Pak Wali pun, Pak Wali sempat konsen juga. Ini jangan sampai nanti anak udah kuliah nggak kerja juga. Terakhir saya kalau kita ketemu di rumah dinas wali kota tuh begitu tuh kalau masalah. Nah, tapi kalau kami bantu dicarikan. Tapi syaratnya tadi harus IPK-nya 3,3. Jadi kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu nanti nilai IPK-nya 3,0 itu baru selesai dari atau baru lolos dari sisi beasiswanya saja. Tapi belum bisa diproses, dibantu, carikan kerja. Nah makanya pertemuan kita hari ini adalah untuk menyampaikan informasi-informasi. Selebihnya nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan pembimbing akademik. Ketika misalnya ada ini anak saya gimana, ini anak saya gimana dan lain sebagainya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk komunikasi dengan PA kami karena kami pun sama. Kami pun sama, pemerintah Cilegon pun juga sama berkeinginan supaya setiap warga Cilegon ini berhasil. Kami pun sama berharap mahasiswa kami yang ada di sini pun juga berhasil. Supaya apa yang tadi disampaikan oleh Fania, mereka bisa cari kerja di Cilegon atau bahkan kalau perlu mereka menjadi orang-orang hebat yang berasal dari Cilegon. Kan menjadi sebuah prestasi tersendirilah dari 5.000 sarjana tadi itu ternyata ada beberapa orang yang jadi menteri misalnya atau jadi anggota dewan dan yang lain sebagainya itu kan luar biasa gitu kan. Nah bagi Pak Wali mungkin tidak berharap gimana tapi itu menjadi bagian daripada nilai moralnya Pak Wali lah gitu kan bahwa dengan program tersebut ini ternyata berhasil gitu. Makanya tidak hanya pemerintah Kota Cilegon, tidak hanya kami sebagai kampus penyelenggara, tapi Bapak Ibu pun yang di rumah yang lebih dekat sehari-hari dengan putra-putri Bapak Ibu, ini bisa terus menasehati dan memotivasi. Karena memang banyak Bu, sudah kita beasiswa gratiskan, tapi ternyata malah jadi kuliahnya malas-malasan. Nah mudah-mudahan tidak terjadi di sini, makanya dukungan dari Bapak Ibu semua dan kerjasama dari Bapak Ibu semua ini sangat kami perlukan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu Fania dan juga Bapak Arif. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Ya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kita buka satu lagi pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup? Cukup ya. Baik. Oh ya. Saya lupa ada pesan dari pimpinan saya karena memang beasiswa sarjana ini program KCS ini memang kan saya nggak tahu ini politik banget atau gimana ya Pak, masih kadang-kadang disampaikan belum dirasakan apa sih manfaatnya KCS hoax segala macam. Saya minta tolong Bapak Ibu di sini sebagai penerima dan juga sampaikan juga ke mahasiswanya, sampaikanlah ke masyarakat kalau Bapak Ibu adalah salah satu penerima dan manfaat dari kartu KCS beasiswa program beasiswa full sarjana. Ini benar nih ada gitu. Jadi tolong disampaikan ke masyarakat, juga anak-anaknya juga sering-sering mungkin mensosialisasikan melalui media sosial ataupun disampaikan ke masyarakat kalau memang program ini benar-benar ada dan Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Jangan sampai karena terlalu masif nih bahasa-bahasa seperti itu, tidak ada hoax dan lain-lain. Jangan sampai memang yang kita takutkan bersama sebetulnya jangan sampai program ini terhenti karena dianggap tidak dirasakan, padahal Bapak Ibu semua merasakan gitu. Kita sendiri gemes ya sebenarnya kalau di dinas pendidikan nih, dari mana gitu, apakah Bapak Ibu tidak merasa gregetan gitu ketika orang-orang bilang program ini hoax, KCS ini hoax gitu, padahal Bapak Ibu merasakan gitu. Jadi mohon untuk kita sama-sama Bu mensosialisasikan, kita sampai belusukan kecamatan, kelurahan, kemudian ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, itu salah satunya untuk itu, untuk supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan juga semakin banyak masyarakat yang tersosialisasikan, dapat informasinya kalau program ini benar-benar bermanfaat. Sampaikan ke masyarakat apa yang Bapak Ibu rasakan gitu. Jadi mungkin itu ya tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Fania atas arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan penyerahan dana simbolis dari pemerintah Kota Cilegon kepada Politeknik PGRI Banten yang kali ini dipersilakan kepada Ibu Fania SEMM selaku perwakilan dari pemerintah Kota Cilegon untuk menyerahkan dana simbolis kepada Kampus Politeknik PGRI Banten yang akan diwakili oleh Bapak Direktur kita Bapak Arif Rahman SEMM. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan. Bapak Ibu bisa dilihat bahwa beasiswa ini diberikan dari pemerintah Kota Cilegon sebesar 384 juta rupiah untuk beasiswa full untuk mahasiswa yang ada di kampus kita untuk jurusan MSDM, bisnis digital dan juga bisnis manajemen retail. Kepada Pemkot Cilegon kita ucapkan terima kasih. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya, dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan penyerahan dana simbolis dari Kampus Politeknik PGRI Banten kepada perwakilan orang tua yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Arif selaku Direktur Politeknik PGRI Banten kepada salah satu orang tua penerima beasiswa Pemkot, yakninya Bapak Khairuddin. Kepada Bapak Khairuddin dan Bapak Arif kita persilakan. Bapak Khairuddin adalah orang tua dari salah satu mahasiswa MSDM Muhammad Ridho yang juga menerima beasiswa dari Pemkot ini. Dipersilakan. Ridho silahkan ikut juga. Semester 1, semester 2 Pak sekarang.
Bapak Ridho ya. Ya, silakan. Masing-masing Anda nanti mendapatkan dana sebesar 3 juta rupiah ya Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada orang tua dari Ridho dan Bapak Khairuddin juga. Muhammad Ridho. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kita yang di sesi pertama kita rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan Bapak Ibu dengan sosialisasi dari bagian kampus untuk penyerahan KHS dan juga surat perjanjian. Tapi untuk sesi pertama sambutan dan sosialisasi dari Pemkot kita cukupkan. Kita tutup acara kita dengan membacakan istighfar 3 kali dan alhamdulillah 3 kali. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Fania dan Bapak Arif. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin bisa dicicipi dulu hidangan yang telah disediakan. Kurang lebih 5 menit lagi kita mulai untuk sosialisasi dari bagian kampus.